Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Icang dari Bencongan TV yang merupakan salah satu program dari Karang Taruna Dipta Widya Aruna Kelurahan Bencongan. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 1 Kelapa II untuk meliput dari lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II. Ada apa aja di dalam? Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Sandi Yoga yang merupakan pembina OSIS dari SMP Negeri 1 Kelapa II. Untuk itu Bapak, kita mau tanya-tanya sedikit boleh? Ya. Bapak, pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak menjadi pembina OSIS di SMP 1 Negeri Kelapa II, Pak? Untuk saya jadi pembina OSIS baru beberapa bulan ditunjuk oleh kepala sekolah secara langsung untuk membina OSIS di sini. Itu kira-kira di awal Februari kemarin. Jadi sejak awal Februari Bapak menjadi pembina OSIS di SMP Negeri 1 Kelapa II, Pak ya. Kalau program-program nih Pak yang Bapak canangkan untuk OSIS di SMP Negeri 1 Kelapa II itu seperti apa Pak ya program-programnya? Untuk program sendiri, kami memang di setiap tahun itu ada program yang selalu berjalan. Nah, untuk di saat ini kami melanjutkan apa yang sudah berjalan dan ingin lebih baik lagi. Seperti contohnya, kami kemarin baru saja melaksanakan LDK, latihan dasar kepemimpinan. Jadi untuk anggota OSIS baru di tahun 2023-2024. Nah, di situ nanti kami akan menyusun program-program yang telah ada juga. Nanti seperti contohnya ada bulan bahasa, itu di situ nanti ada lomba-lomba tentang bahasa, ada seni seperti itu. Lalu ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya seperti itu. Jadi kalau untuk program-program di OSIS-nya sendiri ya banyak lah ya, kayak tadi contohnya bulan bahasa, ada program keagamaan dan mungkin untuk peringatan Hari Besar Nasional juga ada kali Pak program dari OSIS ya. 17 Agustus kemerdekaan itu biasanya kita melaksanakan juga seperti lomba-lomba ya sesuai kayak di daerah-daerah lainnya lah. Kalau untuk harapan Bapak nih Pak, yang Bapak harapkan sebagai pembina OSIS dari SMP Negeri 1 Kelapa II ini kedepannya mau seperti apa Pak? Harapan saya sebagai pembina OSIS yang baru di sini harapannya, karena kemarin sudah ada latihan dasar kepemimpinan tersebut untuk anggota OSIS baru, harapannya itu OSIS lebih bisa kompak lagi dan lebih bisa semangat untuk memajukan SMP Negeri 1 Kelapa II, terutama untuk siswa-siswa di SMP ini. Jadi harapan Bapaknya ini sebenarnya untuk OSIS bisa membantu memajukan nama SMP Negeri Kelapa II ya Pak ya, SMP Negeri 1. Maaf, SMP Negeri 1 Kelapa II.
Ya, baiklah, seperti itulah wawancara saya dengan Bapak Sandi Yoga sebagai pembina OSIS dari SMP 1 Negeri Kelapa II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Fadli Ahmad. Mas Fadli Ahmad ini adalah Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kelapa II. Ya, Mas Fadli Ahmad, apa kabar Mas Fadli? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Fadli mau tanya-tanya boleh? Boleh. Untuk Mas Fadli sendiri nih, sejak kapan jadi Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Kelapa II? Untuk saya sendiri, saya sudah menjalankan periode dari tanggal 2 Juni 2022 dan sampai sekarang insya Allah juga akan segera berakhir juga masa jabatan saya. Jadi mulainya dari tanggal 2 Juni 2022 ya Mas Fadli ya. Kalau untuk anggota kepengurusan Mas Fadli nih di OSIS SMP Negeri 1 Kelapa II ada berapa banyak sih? Untuk totalnya ada 24 orang, ada 13 dari kelas 9 dan 11 dari kelas 8. Jadi ada 24 orang nih, 11 dari kelas 8 dan 13 dari kelas 9. Kalau untuk program-programnya apa aja sih nih Mas Fadli, program-program OSIS-nya? Yang pertama ada MPLS, yang kedua sama ada upacara 17 Agustus dan lomba 17-an. Ketika ada bulan bahasa, keempat ada Isra Miraj, dan kelima ada kelas meet, dan terakhir ada LDK OSIS. Ada MPLS, bulan bahasa, kelas meeting, dan lebih banyak lagi ya. Mas Fadli mau tanya nih, MPLS itu apa sih sebenarnya MPLS? MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi MPLS itu adalah suatu kegiatan yang dijalankan ketika sekolah menerima siswa baru dari SD ke SMP. Dan kita selaku pengurus OSIS, kita memberikan materi tentang pemahaman dan materi untuk mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di SMP 1 Kelapa II. Jadi MPLS itu adalah masa pengenalan untuk siswa baru yang ada di SMP Negeri Kelapa II biar dia bisa beradaptasi dengan sekolah. Betul begitu Mas Fadli ya? Betul. Kalau harapan Mas Fadli nih sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Kelapa II untuk sekolah, harapannya apa nih Mas Fadli? Bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi, dapat mempertahankan status adiwiyata mandiri, dan menjadi sekolah yang dapat lebih bagus, infrastruktur bisa lebih maju, dan sarana dan prasarana bisa jauh lebih baik. Bisa mempertahankan adiwiyata mandiri, itu salah satu harapan dari Ketua OSIS Mas Fadli. Ya. Kalau motivasinya nih dari Mas Fadli untuk pengurus dan anggota-anggota OSIS setelah Mas Fadli, tadi kan Mas Fadli bilang tahun ini masa baktinya udah selesai nih. Ya, benar. Untuk Selesai. pengurus dan anggota selanjutnya, motivasi berikan sedikit Mas Fadli. Untuk pengurus selanjutnya mungkin harus bisa lebih semangat, bisa menjalankan program-program dengan lebih baik, dan menjalin relasi dengan baik dengan sekolah lain dan ataupun dengan anggota organisasi sendiri, dan gak banyak masalah juga sama pihak sekolah, apalagi sama pembina OSIS sendiri, sama kesiswaan, bisa punya relasi yang baik. Itu sih dari saya. Jadi harapannya Mas Fadli untuk kepengurusan OSIS selanjutnya nih bisa lebih menjalin relasi dengan pihak-pihak lain, nggak banyak masalah di dalam internal dan maupun eksternal sekolah Mas Fadli ya. Ya Mas Fadli, terima kasih untuk waktunya yang udah diberikan. Itulah wawancara saya dengan Mas Fadli selaku Ketua OSIS SMP Negeri Kelapa II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Yeyen yang merupakan kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Kelapa II. Bapak, maaf saya mau tanya sedikit, boleh? Boleh, silakan. Nah, pertanyaan pertama Pak, boleh ceritain nggak Pak sejarah dari SMP Negeri 1 Kelapa II ini, sejak kapan berdirinya sekolah ini gitu Pak? Ya, SMP Negeri 1 Kelapa II ya, berdirinya itu tahun 2005. 2005? Iya, 2005 dulu namanya SMP Negeri 2 Curug. Ya, karena pemekaran berada di wilayah Kecamatan Kelapa II, maka sesuai dengan nomenklatur Bupati, sesuai dengan otonomi daerah, maka berubah menjadi SMP Negeri 1 Kelapa II. Jadi tahun 2005. Ya, jadi SMP Negeri 1 Kelapa II ini berdiri sejak tahun 2005. Dan mengapa bisa berubah dari SMP Negeri 2 Curug ke SMP 1 Kelapa II? Karena tadi Pak ya ada nomenklatur dari karena nomenklatur sesuai dengan otonomi daerah, pemekaran daerah. Karena kebetulan SMP Negeri 2 Curug itu berada di Kelurahan Bencongan. Wilayahnya dimekarkan dari dulu wilayah Kecamatan Curug jadi Kecamatan Kelapa II, otomatis yang tadinya SMP 2 Curug berubah menjadi SMP Negeri 1 Kelapa II, artinya yang pertama di wilayah Kecamatan Kelapa II. Ya, karena ada pemekaran dari wilayah Pak, wilayah kecamatan. Selanjutnya Pak, kalau untuk siswa nih di sini Pak dari tahun ke tahun, apakah ada penambahan kah dari tahun ke tahun, misalkan contoh kayak nambah satu kelas atau gimana, atau flat tetap aja tiap tahunnya Pak? Ya, tentu dari tahun ke tahun ini sesuai dengan perkembangannya. Dari tahun 2005 ini sekolah ini cukup pesat perkembangannya. Ya, kalau dari tahun 2005, meskipun saya bertugas baru 6 bulan ini di sini, tapi dilihat dari catatan sejarah perkembangan siswa di SMP Negeri 1 Kelapa II ini terus berkembang, sehingga 3 tahun terakhir ini aja perkembangan siswanya itu sudah mencapai 1000 lebih. Sekarang saja yang terakhir adalah 1066. Tahun kemarin 1033. Tahun sebelumnya 1000-an lah gitu ya, 3 tahun ini. Sesuai dengan perkembangan. Karena memang meskipun di sini di wilayah SMP Negeri 1 Kelapa II sekitarnya itu hanya menampung yang dekat Kelurahan Bencongan dan Bencongan Indah, tapi SD-nya juga banyak, lulusannya juga banyak. Jadi yang bisa ditampung di sini tiap tahun bertambah, tapi kapasitasnya untuk tahun ini dan mungkin tahun seterusnya, Pak Yen sudah memplot, kami dari pihak sekolah, kita hanya memerlukan sesuai dengan keadaan lahannya yang ada, kemudian ruang belajarnya yang tersedia, kita hanya mempunyai 30 rombongan belajar. Jadi nanti kelas 7 hanya 10 rombel, kelas 8 hanya 10 rombel, kelas 9 hanya 10 rombel. Jadi 30 rombel, tiap rombelnya kurang lebih 36. Berarti kita bisa perkirakan jumlah siswa plat atau seterusnya mungkin tidak akan lebih dari 36 kali 30 ya, sekitar 1030-an atau 1060-an gitu. Nah, karena keterbatasan rombel ini sudah nggak bisa di ruangan kelas, sudah nggak bisa ditambah-tambah lagi karena lahan, kecuali kalau ada penambahan lahan. Lahan di mana nggak ada sebelah itu lahan memang untuk lapangan sekolah, tapi perlu untuk yang sebelah Aljabar ini, tapi itu khusus untuk lapangan olahraga kita gitu. Jadi dari tahun 2005 sebenarnya perkembangannya pesat sekali di SMP 1 Kelapa II ini. Betul. Perkembangannya pesat dari segi siswanya, dari segi sarana prasarana, dan dari segi prestasinya juga alhamdulillah. Sekolah ini
sekolah menjadi kebanggaan wilayah kecamatan minimal ya. Ini sudah menjadi sekolah hijau lah, sekolah adiwiyata. Adiwiyatanya juga udah tingkatan yang sudah paling tinggi nih. Ya, yang adiwiyata itu ada tingkatan adiwiyata kabupaten, ada tingkat adiwiyata provinsi, ada tingkat adiwiyata nasional. Nah ini udah melewati nasional, yaitu adiwiyata mandiri. Artinya mandiri yang diselenggarakan oleh sekolah gitu. Ini dari adiwiyata. Adiwiyata itu sekolah yang melaksanakan pola hidup bersih di dalamnya gitu ya. Jadi untuk prestasi dari SMP 1 Kelapa 2 ini juga cukup banyak Pak ya. Alhamdulillah Mas bisa lihat mungkin di sebelah piagam-piagam atau trofi-trofi itu dari tahun ke tahun dipajang, mungkin makan tidak di meja juga ada ya yang belum bisa dipajang di lemari piala itu ya. Alhamdulillah. Jadi buat warga Kelapa 2 bangga dah kalau misalkan mau sekolah di SMP 1 Negeri Kelapa 2. Bapak mau tanya nih Pak, kalau bicara prestasi dan siswa Pak ya, berarti nggak terlepas dari ekstrakurikuler Pak ya, benar. Kalau misalkan ekstrakurikuler yang ada di SMP 1 Negeri Kelapa 2 ini apa aja Pak ya? Terus dari beberapa ekstrakurikuler tersebut yang banyak memberikan prestasi untuk sekolah, ekstrakurikuler apa ya Pak? Ya, baik. Di SMP Negeri 1 Kelapa 2 alhamdulillah sudah menjalankan ekstrakurikuler, baik itu pembinaan kedisiplinan, kemudian olahraga dan seni. Pembinaan kedisiplinan contohnya Paskibra, PMR gitu ya. Kemudian Pramuka itu yang membedakan pembinaan mental gitu. Kemudian olahraganya dari mulai futsal, kemudian olahraga bela diri silat di sini ya. Di sini kebetulan ada gurunya yang berprestasi di bidang silat, yaitu kita kembangkan. Kemudian dari seni, kemudian dari ekskul seni kayak tari, apalagi seni vokal gitu kan. Bahkan pernah ada lulusan dari sini yang sudah jadi setengah artis lah gitu ya. Alhamdulillah kita tampilkan di perpisahan kemarin ya. Prestasinya yang banyak di sini mendatangkan hasil yaitu dari pembinaan kesiswaan, yaitu dari Pramuka dan Paskibra yang itu banyak piala dari situ. Kalau olahraganya dari senang futsal di sini, anak-anak laki-laki itu, dan dari tadi itu silat itu. Iya. Jadi banyak sekali ya prestasi-prestasi yang udah ditelurkan dari SMP 1 Negeri Kelapa 2 ini. Ya, Bapak terima kasih untuk waktunya Pak ya. Mangga sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa Pak. Selanjutnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Amin, terima kasih ke Mas Dari tadi apa? Bencongan TV Pak kita Pak. Bencongan TV. Salah satu dari program Karang Taruna Kelurahan Bencongan. Alhamdulillah ke Bencongan punya Bencongan TV nih. Sukses ya untuk semuanya ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bencongan TV. Keren.